Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan rangkum pemirsa aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di 0812 di 8788 di 3723 di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Dev. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Danika, langsung saja review indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir sampai dengan perdagangan di awal pekan ini, di mana beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. 76 masih mampu dipertahankan, namun penguatan lebih ke arah terpangkas ini, Pak Danika. Baik, IHSG ya dari minggu lalu, kalau kita lihat secara teknikal itu dia terus rally terus ya, walaupun sempat ada koreksi sedikit, ada profit taking pada hari Selasa kemarin, tapi tetap arahnya tetap ke atas ya. Dan akhirnya pada hari Jumat itu dia stop di level resisten, itu sebenarnya di level 7.530-an, dan ternyata hari ini dia gap up ya ke resistance berikutnya ya, kira-kira di level 7.650 sampai 7.625, dan hari ini tadi gerakannya tuh sideways di area itu ya, dan akhirnya sekarang ditutup di level 7.625. Jadi ini kayaknya menandakan adanya profit taking sih. Kemungkinan nanti kemungkinan besok tuh ada potensi koreksi untuk sepertinya menutup gap dulu sampai ke support berikutnya di level 7.535. Arah selanjutnya Pak Danika di tengah sentimen rilis keuangan di semester pertama di 2025 dan juga penantian dari sisi FOMC ini, Pak. Oke, untuk ini ya, untuk sentimen dari laporan keuangan sebenarnya agak varied ya, agak bervariasi, tapi untuk yang penggerak utamanya seperti banking itu sepertinya ini ya, agak softening, agak melambat sedikit. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari seperti ekspor batu bara Indonesia ke China itu turun. Lalu kemarin juga penjualan mobil juga turun ya, semester pertama itu minus 23%. Plus BNI juga rilis itu juga laba bersihnya turun ya 6% ya. Jadi saya expect juga kondisi ekonomi Indonesia tuh lagi agak melambat ya. Jadi terutama dari sisi non performing loans. Jadi untuk banking sepertinya kedepannya agak melambat sih, itu sih kalau sentimen dari. Baik. Bagaimana Anda melihat kontributor dari saham-saham konglomerasi sampai sejauh ini ketika dorongan dari perbankan tidak terlalu signifikan, Pak Danika? Nah, justru itu ya, dari konglomerasi ini ada sentimen yang paling rame ini adalah market itu lagi antisipasi MSCI yang nanti mengumumkan saham-saham Indonesia yang berpotensi masuk ke indeksnya di tanggal 7 Agustus nanti ya. Ada seperti Brand, PTRO, Cuan, SSI, DSSA, dan BRMS. Jadi sebenarnya fokus pasar tuh ke itu ya, dan investor asing juga banyak masuk tuh dari situ juga ya. Kalau misalnya kita lihat ada net buy itu tuh dari kemungkinan besar tuh dari sentimen itu MSCI. Baik, kita akan coba ulas dari sisi sahamnya, Pak Danika. Kita ke saham perbankan big cap terlebih dahulu. BBNI hari ini naik paling tinggi dari sisi persentase jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Sudah rilis kinerja, kemudian mengalami penurunan, dan sebelumnya sudah price in di tengah koreksi di perdagangan akhir pekan lalu. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Bapak Victor dari Malang menanyakan BBNI sudah ambil posisi di 4.200, Pak. Profitnya sudah terbatas ini, maksudnya semakin tipis karena penutupan hari ini di 4.210 meskipun mengalami lonjakan yang signifikan. Masih direkomendasikan hold tidak untuk BBNI? Untuk BBNI itu saya lihat kalau misalnya dari chart itu dia
lagi di tengah-tengah nih, di tengah-tengah antar dia mau ke resistensinya di 4260 ya. Jadi harus, kalau misalnya dia mau naik tuh harus melewati level itu dulu, baru nanti ke level resisten berikutnya di level 4550 ya. Kalau misalnya sekarang mungkin bisa di hold dulu ya, dan banking juga yang lain juga kayaknya nggak sampai downtrend. Itu banking itu tetap berkembang, tapi nggak sampai jelek-jelek banget. Jadi kemungkinan dia hanya sideways aja. Itu worst case skenario-nya tuh sideways. Jadi kalau misalnya dia turun lagi ke level 4000 ya untuk BBNI, itu adalah kesempatan yang oke banget untuk dicicil lagi ya, untuk yang tadi bertanya ya, seperti itu. Atau kalau breakout ya bisa buy lebih banyak lagi di atas 4260. Baik, dari perbankan Big Cap Pak, kita coba ke saham-saham grup Prayogo Pangestu. Hari ini rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak. CDIA atau reject atas kembali meskipun penguatan 10% karena masuk dari papan yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian PTRO juga mengalami penguatan, cuan, kemudian juga ada brand hari ini juga menguat ke 3,59% ini. Nah, terkait dengan proyeksi tadi untuk masuk ke dalam indeks MSCI, dari beberapa saham tampaknya brand lebih dijagokan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Kita akan coba analisis untuk brand Pak. Hari ini menguat di atas 3%, tapi belum mampu balik ke level 8 ribuan. Analisis dan rekomendasinya untuk brand. Oke, baik. Brand ini dia lagi very strong uptrend ya, dan dia kan kemarin juga ada gap ya. Jadi sebenarnya agak rentan untuk closing gapnya itu. Tapi kayaknya hype dia untuk hype sentimen dari MSCI itu kayaknya ini banget ya, udah lagi kenceng banget. Dan hari ini juga kita lihat ada candle hijau yang emang nge-break candle kemarin. Ini sepertinya masih bisa naik ya. Dia juga jatuhnya di Fibonacci 0,2, tapi kalau misalnya mau buy, brand tuh lebih baik nunggu dia breakout, itu lebih aman karena ke bawahnya itu juga masih agak jauh ya untuk dia menutupi gapnya. Iya. Jadi sepertinya kalau jangan takut ketinggalan ya, jangan kebawa FOMO. Jadi sabar aja. Kalau misalnya dia break dari 8.500 itu baru opportunity yang baik. Baik, sementara kalau masuk di support resikonya lebih besar ya Pak untuk turun koreksi dalam untuk brand? Iya, betul. Baik, analisis untuk brand hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan dengan menduduki posisi kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia saat ini dan sudah menyalip dari saham BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.